Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nafid Anwar. Saya akan memaparkan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran papan permainan rintangan labirin yang saya rancang ini. Papan permainan ini kemarin saya gunakan pada waktu mengajar materi gerak lurus di kelas 11 mata pelajaran fisika. Papan permainan ini bisa kita gunakan untuk mempelajari berbagai macam materi dalam mata pelajaran sains. Kenapa? Karena papan permainan ini memunculkan fenomena dari setiap pertanyaan atau rintangan di dalam rintangan labirinnya dan akan membahas fenomena tersebut. Sebelum kita bisa memainkan papan permainan ini, diperlukan dua pihak. Yang pertama adalah pihak operator yang bertugas untuk mengoperasikan setiap efek yang harus dimunculkan dalam masing-masing pertanyaan atau rintangannya. Yang kedua adalah pemain atau yang bertugas menggerakkan karakternya sendiri, menyusuri lorong-lorong di labirinnya. Nah, langsung saja kita mulai. Karakter yang digerakkan oleh pemain ketika sampai di lokasi tertentu akan dihentikan dengan adanya dimunculkannya sebuah pop-up pesan seperti ini yang berisi mengenai informasi keadaan lingkungan sekitar di sekitar karakter. Kalau di sini adalah berupa fenomena di ujung lorong ada sekumpulan serigala. Di ujung lorong yang sini adalah merupakan tempat tujuan dari karakter dan harus berjalan ke sana atau berlari. Setelah mengerti, ditunjukkan pop-up pesan kedua yang berisi pertanyaan yang intinya adalah pertanyaannya menentukan kecepatan minimal yang harus digunakan oleh karakter agar karakter tidak berjumpa dengan serigala dan tidak mendapatkan efek yang berarti. Nah, setelah mengerti, karakter atau pemain diberikan diberikan waktu beberapa menit untuk mengerjakan soal ini sesuai dengan teori gerak lurus. Dan setelah selesai, maka pemain memberitahukan bahwa jawabannya sekian atau kecepatan minimal yang harus digunakan adalah sekian. Apabila benar, maka karakter akan terus bisa bergerak sampai di ujung lorong dan pintu akan ditutup. Itu untuk benar. Nah, sampai di sini karakter akan melanjutkan perjalanan sampai di titik kedua, di titik lokasi kedua, sama, yaitu operator akan menunjukkan sebuah pop-up pesan yang berisi keadaan lingkungan sekitar. Apabila sudah mengerti, maka pop-up pesan kedua berisi pertanyaan akan ditunjukkan dan pemain dengan waktu beberapa menit akan mengerjakan soal ini. Apabila benar, maka pemain akan bisa menggerakkan karakter sampai di rintangan kedua atau rintangan berikutnya. Setelah tiba di lokasi yang ditentukan, pop-up pesan akan muncul lagi mengenai keadaan. Kemudian apabila sudah mengerti akan diberikan pertanyaan seperti ini dan seperti biasa, seperti pertanyaan sebelumnya dijawab. Apabila sudah benar dan tepat jawabannya, maka karakter akan bergerak sampai di pertanyaan keempat. Dan lagi operator akan menunjukkan pop-up pesan berupa keadaan atau kondisi di sekitar karakter dan pertanyaan terakhir muncul. Apabila sudah dijawab dengan benar, maka karakter bisa berjalan atau bisa melewati rintangan dan sampai di ruangan yang aman. Itu apabila semua pertanyaan di setiap rintangan berhasil dijawab dengan baik dan tepat. Nah, kita kembali ke pertanyaan 1. Pertanyaan pertama, apabila pemain belum bisa menjawab dengan tepat. Belum bisa menjawab dengan tepat artinya
jawaban dari pemain dari pertanyaan pertama tadi salah, maka karakter bisa berjalan, tapi begitu sampai di tengah jalan, maka operator akan menghentikan karakter dan akan memberikan efek pada karakter sesuai dengan fenomena yang ada di masing-masing rintangan. Kalau rintangan pertama itu berupa serigala, kumpulan serigala, maka karakternya akan menerima cakaran atau gigitan dari serigala, yaitu berupa cakaran dari operatornya. Nah, kalau gagal di rintangan pertama, maka pemain tidak bisa melanjutkan perjalanan karena karakternya sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi pemain yang gagal di rintangan pertama maka kembali lagi ke kelompoknya. Begitu juga dengan rintangan kedua, yaitu berupa panah. Efek yang harus diberikan oleh operator berupa tembakan panah, bisa dari karet atau dari sedotan. Kemudian dari rintangan ketiga itu di sini ada zombie atau mayat hidup, maka karakter akan mendapatkan efek berupa cakaran zombie apabila salah menjawab di rintangan ketiga. Di rintangan keempat ada kumpulan buaya, maka kalau salah di rintangan keempat, maka karakter akan mendapatkan efek dari operator. Nah, itu dari tinjauan satu papan permainan dari satu kelompok. Sekarang, bagaimana apabila dalam sebuah kelas terdapat, misalkan di sini ada 15 anak, maka dibagi menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok itu memiliki papan permainannya sendiri-sendiri. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, masing-masing kelompok itu akan menunjuk satu perwakilan untuk bermain di papan permainan kelompok lain. Kelompok A, perwakilannya akan bermain di papan permainan kelompok B. Perwakilan kelompok B akan bermain di papan permainan kelompok C. Begitu juga perwakilan kelompok C akan bermain di papan permainan kelompok A. Dan apabila sudah selesai semua, maka perwakilan tadi atau utusan tadi akan berpindah papan permainan. Jadi berfungsi untuk menyelesaikan sebanyak-banyaknya papan permainan. Apabila sudah selesai semua, sudah berkeliling, semua perwakilan sudah menyelesaikan semua papan permainan, maka akan dimulai sesi kedua. Dengan sesi kedua itu menunjuk perwakilan kedua, tentunya berbeda dari perwakilan pertama tadi. Perwakilan pertama harus kembali ke kelompok masing-masing untuk menjadi operator, menggantikan perwakilan kedua. Dan begitu seterusnya sampai semua anak mendapatkan kesempatan untuk memainkan papan permainan kelompok lain. Jadi semua anak akan mendapatkan kesempatan untuk bermain. Oh iya, di sini peran guru itu mengarahkan dari fenomena yang dipilih oleh masing-masing kelompok dan jenis pertanyaan yang digunakan dari masing-masing fenomena. Jadi mengarahkan apakah sudah sesuai dengan materi yang sedang dibahas atau belum. Nah, sekian dari paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.